kemudian kamu rubah, nanti kamu run itu lama. Ya, kamu harus ngakali dulu. Jadi ini harus di-delete dulu. Ada beberapa bagian yang di-delete dulu, nanti di-save as gitu ya. Ya, oke ya. Itu caranya ngakali dari Optisis. Kalau enggak nanti runningnya lama. Kalau runningnya lama ini. Padahal ini apa? Padahal rangkaiannya kan sangat sederhana. Oke ya. Oke, paham? Ya, nanti saya ajari caranya delete. Nah, ini ya. Ini layout yang baru. Layout yang baru. Mungkin ada teman-teman yang belum pernah pakai Optisis. Ya, kalau sudah diklik, double klik sampai masuk Optisis, keluar seperti ini sudah? Sudah ya? Nah, kalau mau bikin layout, ya, ini klik kanan, ya. Klik kanan, itu ada browser, ada find komponen, ada add bar, ada large icon, ada small icon. Itu klik yang find komponen. Ya, find komponen. Dilihat tadi kita pengen apa? Tadi kita pengen, maaf. Ini ya. Nih layout yang mau kita kerjakan. Ini ada CW laser. Ya. Itu di find dulu keywordnya CW_laser. Kamu ketik di sini, ya. Kemudian kamu search. Duh. Kok nggak mau? Ini ya, CW laser. Ini diklik, double klik. Ini yang kita cari, double klik. Kalau ini yang sebelah sini, kalau ini yang di bawah, ya. Ini yang langsung CW laser yang ini, yang di atas. Oke, paham? Kemudian kalau sudah di double klik seperti ini, dia akan mengarah ke perangkat yang kita inginkan. Benar enggak? Cek dulu. Kalau benar, ini kamu tutup, ya. Bisa kamu tutup atau enggak, silahkan. Ini diklik, ditarik, di drag. Sudah? Dari sini penjelasan saya dari sini ada yang ditanyakan? Penjelasan saya di sini bisa di ini dipahami? Bisa. Lanjut ya. Bisa, Bu. Ya. Ya, Bu, lanjut. Kemudian kalau mencari komponen lagi, ya, kita pengen ini optical fiber. Ininya kalau saya sarankan perangkat ini yang untuk deteksi itu kamu rangkai nanti aja. Kamu fokus ke ini desain rangkaiannya dulu. Perangkat untuk deteksinya nanti aja. Optical power meter, optical spectrum analyzer itu nanti aja. Hubungkan layout linknya dulu, TXRX-nya. Nih ya. Berarti perangkat yang kedua adalah optical fiber di sini. Nah, itu kamu kalian astagfirullah. Kalian ini ya, ini tadi kan kita berada di default transmitter library optical source. Ini kamu klik balik ke depan, ya. Ini kan di transmitter library, balik aja lagi ke depan sampai ke default yang ini merah ini, ya. Klik kanan dulu, find komponen. Itu untuk memudahkan. Ini kan di depan layar sendiri. Kenapa kalau di dalam find komponen kadang bisa kalau pas yang kita cari ada bisa ketemu, kalau enggak ada ini paling aman ya di default ini tadi. Ini kalau ini di mukanya, jadi semua langsung ke searching. Ini optical fiber. Bener enggak? Optical fiber, bener ya. Optical fiber search, ya. Ini akan ketemu, ya. Ini ada optical spectrum. Gambarnya ini kah? Oh bukan, yang kita cari bukan ini. Atau optical power meter, oh bukan.
Yang kita cari apa? Spatial optical, oh bukan. Yang kita cari ini optical fiber. Ini kamu tinggal apa? Diklik aja, double klik. Ya, nanti dia akan mengarah ke perangkat yang kita inginkan. Kalau sudah, ini bisa kita tutup. Kalau nggak pede, nggak usah ditutup, tapi geser aja ke tempat yang tidak kita butuhkan. Kemudian kita tarik di sini. Kalau dekat, dia langsung terkoneksi dengan TX-nya tadi. Tapi kalau pengen nggak terdeteksi, ini bisa kita delete ini. Delete. Kalau nggak tidak terdeteksi, nggak connect, ini jauhkan dulu. Kalau nggak pengen connect, jauhkan dulu. Baru nanti dia didekatkan. Dia nggak akan connect langsung. Itu ya. Kalau pengen langsung connect, klik aja, dekatkan di TX-nya, nanti dia akan tersambung sendiri. Itu. Dari penjelasan saya, ada yang butuh penjelasan lagi atau sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami, Bu. Sudah bisa dipahami. Sudah bisa Oke. dipahami, Bu. Ini ditutup. Kalau pengen meneruskan lagi, tadi selanjutnya perangkat yang ketiga adalah fotodetektor pin. Pin fotodetektor ya. Kita cari ya, seperti cara yang sebelumnya, ini di default, find komponen, kemudian ini ke fotodetektor pin. Oke ya. Ini search ya. Bisa kita klik apakah ini, oh bukan spasial pin. Yang kita cari adalah fotodetektor pin. Ini didekatkan dijauhkan langsung ke sini. Oke ya. Kalau sudah link yang kita inginkan ini sudah tersambung semua ya. Langkah yang selanjutnya adalah kita mencari memasangkan perangkat untuk mendeteksinya atau pengukurannya, alat ukurnya. Alat ukurnya kita pakai ini optical, sebentar. Power meter. Oke. Ini di searching ya. Di sini ada optical power meter. Apakah yang ini yang kita inginkan? Oh, ini yang kita inginkan, bukan yang ini. S parameter bukan. Ini yang kita inginkan, optical power meter. Oke. Kita geser ya. Optical power meternya kita taruh ini. Kalau kita menginginkan nggak sama nggak terkonek, kamu jauhkan aja dari perangkatnya ini. Gini. Ini kemudian optical spektrumnya juga kita kalau pengen langsung ya, langsung kan di TX RX. Ini bisa kamu digeser seperti ini, kemudian select, kita Ctrl C, Ctrl V. Udah duplicate 2. Ya, tinggal kita select, drag di TX. Satunya drag di RX. Ya. Ini kalau ini kurang ke bawah, bawahkan aja. Oke. Seperti ini ya. Kita tinggal koneksikan aja output sinyalnya ini ke sini. Nanti dia terkoneksi dengan sendirinya. Oke, ini tinggal geser-geser aja letaknya. Tinggal menggeser keindahan aja. Ini kemudian ini kita geser, kita hubungkan. Nah, sudah ya. Sudah terkoneksi ya. Aluran di TX ya. Optical power meternya sama optical spektrum besarnya sudah terhubung di TX dan terhubung di RX. Oke. Dari desain, kita lihat lagi desainnya, ternyata kita harus butuh satu lagi osiloskop visualizer. Jadi tinggal di sini ini masuk ke default lagi, find komponen, kemudian apa tadi? Osiloskop
S double ya? Salah apa enggak tulisanku? Oscillus double L, salah. Oscilloscope kok yang double L. Oscilloscope visualizer. Oke, search. Ini kan ada apakah perangkatnya ini? Oh benar, bukan ini, bukan yang optical time domain, bukan. Oke, kita klik yang kita inginkan perangkatnya. Optical visualizer kita masukkan di sini. Nah, udah. Oke ya. Kemudian kita setting parameternya. Ya, ini sudah. Kemudian perangkatnya sudah terhubung. Setting parameter ini TX. Dari sini sudah semua atau ada yang ketinggalan? Saya tunggu. Halo. Halo. Sudah? Yang lainnya sudah? Bisa iya. Ketinggalan. Hah? Nge-lag ya? Ini, nge-lag enggak? Enggak. Di sini soalnya hujan, Bu, agak ketinggalan sinyalnya. Oh, iya. Ada yang perlu ini tempat saya tadi juga hujan deres. Gak apa-apa, saya ulang. Ada yang perlu ulang? Nanti modul yang ditampilkan sama bulan sama yang kita terima itu agak berbeda, Bu. Jadi bisa dikirim ulang. Loh, masa berbeda? Nggak sama, ta? Berbeda, Bu. Loh, kamu belum tak kirimi yang baru? Belum, Bu, belum. Belum, Bu. Belum. Yang modul 2 ini bukan yang ini. Ya, kami dapat yang ini, yang lama sepertinya, yang analisa power budget itu. Loh, belum dikasihkan. Saya belum nge-share ke kalian. Bentar. Itu loh file materi 1 sudah sayang. Oh, sudah, Bu. Itu loh di RAR itu sayang. Di RAR. Ya, Bu. Mohon maaf. Ya, enggak apa-apa. Di RAR itu sudah ada modul 2, 3, 4. Itu sampai ke WDM itu. Kalau enggak salah ya. Sampai modul 4. Di file 1, file materi 1.rar. Silahkan di RAR dulu. Tadi kok nggak ngomong tuh Cahayu? Sudah? Di RAR dulu. Memang daring kan harus bersabar. Sudah ya? Nah, setting parameter. Ada yang belum? Teman-teman ada yang belum? Oh. Nanti tinggal Ya, sudah. Oke, saya lanjutkan setting parameter ya. Ini diklik ya. Nah, ini frekuensinya ini bisa dirubah-rubah. Ya. Caranya pakai unit ini diklik ya, ini nanometer, kita pakai nanometer aja. Kemudian frekuensinya di sini ini dirubah 1550, bener enggak? 1550 nanometer. Dayanya berapa? 1 watt kalau enggak salah ya. 1 watt. Dayanya 1 watt. Ya, ini fungsinya centang-ancentang apa? Ini centang-ancentang ini ya, centang ini nanti dia akan dikeluarkan di sini.
dikeluarkan di sini. Kalau saya centang sini, dia dikeluarkan dan menjadi pengingat desainnya. Oh, kita mau desain apa itu langsung tahu. Yang setting apa itu kelihatan. Ya, ini frekuensinya 1550 ini. Polarisatornya biarkan. Ini apa? Pakai defaultnya aja. Simulasinya juga nggak ada yang perlu kita rubah. Iterasi sampai berapa? Enggak. Ini noise-nya tetap biarin seperti ini. Kemudian ini randomnya seperti ini biarin saja. Jadi yang centang, dicek itu hanya di frekuensi sama power. Oke? Paham? Nah, kalau sudah di oke dulu. Nah, kemudian kalau kita pengen tahu perangkat continuous wave laser ini gimana sih karakteristiknya? Kamu bisa klik ini tadi perangkatnya, double klik ya. Kemudian di sini di pojok bawah sendiri itu ada help-nya. Kamu buka ya. Nah, ini ada parameter main-nya itu apa? Frekuensi. Frekuensinya unitnya apa? Bisa hertz, terahertz, bisa nanometer. Range-nya dari berapa? Dari 0 sampai ke yang kita inginkan plus infinity ya. Infinity. Kemudian dayanya berapa? 0 sampai dayanya mulai dari 0 sampai infinity, min infinity sampai plus infinity. Jadi dari yang tak terbatas ya. Kalau finite yang terbatas, infinity ya. Dia negatif tak terbatas sampai positif tak terbatas. Bisa watt, miliwatt atau dBm. Nah, line width-nya ini megahertz. Kemarin sudah saya terangkan line width ya. Kemudian ini ada inisial base, kemudian neck generator, string parameternya apa ya. Ini nggak perlu diisi ya. Kemudian polarisasinya itu maksudnya apa? Ini azimut sudut output polarisatornya. Dari berapa? Dari min 90 sampai 90. Kemudian ellipticity-nya ya, sudut ellipticity-nya itu adalah output dari power polarisatornya. Itu dari min 45 sampai 45. Jadi semua parameter yang digunakan di perangkat itu sampai ke persamaannya itu sudah ada di optisis gitu ya. Continuous wave dia pakai apa? Dia pakai pemodelan yang dimodelkan dengan PDF-nya seperti ini. Mungkin kamu ingat PDF, F delta lambda sama dengan 1/2 pi akar 2 F dt. Nah, ini kan kamu sudah mabuk kalau ini. Sudah, ini PDF-nya ini seperti ini. Dia mendekati normal ya, log normal ya, ini eksponensial. Nah, kemudian ini polarisasinya dia medan EX sama EY-nya seperti ini ya. Semua ada di parameternya. Oke ya. Ini bisa kita tutup, klik. Oke ya. Kalau parameter yang kita setting sudah oke, kita oke. Selain itu apa? Selain itu ini panjang kabel. Nah, panjang kabel. Panjangnya kita setting berapa pertama? 0,5 ya. 0,5 ini satuannya kilometer, ini 0,5 kilometer. Kita centang supaya ini kita keluarkan di layoutnya. Kemudian reference wavelength-nya itu 1550 ngikut yang ini. Nah, nanti kalau di WDM nanti dia reference length-nya biasanya ditanyakan. Kemudian ini atenuasinya 0,2 dB per kilo. Nah, ini mencongak. Jadi kamu ingat atenuasinya 0,2 dB per kilo. Nanti perhitunganmu yang di tabel 1 itu hasilnya harus ini. Kalau enggak ini salah berarti. Ya, ini mencongak aja ya. Ini parameternya adalah 0,2 dB per kilo, tidak saya rubah. Oke, paham? Dari sini paham? Pengen tahu parameternya silahkan dibuka help-nya. Oke ya, di oke. Tadi udah tahu ke durung tak oke rek. Lupa. Maaf, belum tak oke rek. Ini 0,5. Oke.
Ya, sudah berubah. Kalau tadi belum saya oke, belum berubah di sini. Kemudian pin photodiode-nya tetap ya bisa kita keluarkan. Main, down sampling, noise, random. Ini oke aja. Di oke aja. Kemudian ini optical power meternya. Ini keluarnya seperti ini. Ya, ini masih kosong, belum ada sinyalnya. Oke ya. Sudah paham? Ada pertanyaan? Sudah selesai setting parameternya? Sudah. Kalau sudah, kita running, ya kita running. Nah, ini kita running, oke. Kemudian ini klik di sini. Ini tetap ya, nggak usah dirubah. Calculate the whole project, kemudian display message ya. Nanti ini akan keluar finish atau belum dari perhitungan kita. Ini diklik aja, maka dia akan calculate. Ya, kalau ada calculation finish, berarti dia sudah selesai. Selesai, kemudian ini kita matikan. Ya, oke. Kita lihat ini. Nah, ini. Ini yang kita masukkan di tabel 1. Oke, ini sudah. Ini kan tabel 1 PO2, berarti 1 itu tadi tetap ya. Tetap 1 watt, kemudian 30 dBm tetap. Kemudian output di power meter yang di RX-nya ini. Berarti kalau dalam satuan watt 977,236 10 pangkat min 3 watt. Berarti berapa? 0,977. Benar? Nah, itu kita masukkan di tabel 2, 0,977 watt. Nanti hitung di Excel lebih mudah ya. 10 kali log base 10 P2 ini dibagi dengan ini. Ya. Hitung di Excel. Kemudian nanti hasilnya ini ya, hasilnya tabel yang ada di sini, ya ini tabel ini nanti dibagi dengan panjangnya ini. Panjangnya berapa? 0,5. Nanti berarti ini dibagi ini, nanti ketemunya di sini, di tabel yang ini. Ini adalah atenuasi per kilometer, A per L. Kemudian ini adalah rata-rata redaman dB per kilometer. Ya, jadi ini nanti ketemu rata-ratanya, ketemu hasilnya masing-masing di sini, ya sampai 7, ya ada 7 atenuasi per kilometernya. Kemudian kita jumlahkan dibagi dengan banyaknya data 7. Nanti ketemu rata-rata redaman dB per kilometer. Oke, paham? Paham? Ada pertanyaan dari sini? Belum? Coba ini saya ganti menjadi panjangnya berapa? 3,5 ya? 3,5. Nih, klik aja 3,5 kilometer. Di oke, keluar, kemudian di running. Biasanya agak lama. Karena apa? Dia berubah panjang kabel. Oh iya, nanti bisa beda. Nah, ini ya, udah selesai. Calculate finish ya. Caranya melihat yang optical power meternya ini tetap ya. Ini yang di TX-nya 1 watt 30 dBm tetap. Kemudian di RX-nya, di penerimanya ini menjadi 0,851 watt ya, karena ini 10 pangkat min 3 ya. dBm-nya menjadi 29,3 dBm. Nah, kalau kita lihat di optical spektrumnya ya, saya langsung di RX-nya ya, 29 ya, tadi 29. Nah, ini kan nggak sampai 30 kan. Nah, kalau saya sukanya di invert color sini, jadi dia cenderung gelap, kelihatan gelap. Atau kalau mau buat print ya
buat aja putih ini, tapi kalau untuk melihat lebih ini kan lebih jelas kalau untuk pengamatan. Nah, ini bisa kita lihat propertinya. Pakai apa? Pakai info window ya. Dia seperti ini ya. Kemudian ini besarkan. Seperti yang kamu inginkan. Kemudian ini kan ada info window-nya. Kemudian kita pengen tahu sih mulainya di sini berapa sampai di sini berapa. Nah, itu pakai klik di sini ya. Kemudian region. Ya, drag ini aktifkan klik yang di sini di awal sinyal ini sampai ke sini. Nah, nanti dia regionnya akan kelihatan. Nah, kelihatan ya regionnya di sini. Kemudian kalau amplitude di sini ya, di BM-nya ini dia tadi kan 29 ya. Di sini peak-nya 29. Ini maksimum 34 bukan yang ditunjukkan enggak, tapi dia ini apa? Skalanya di sini, skala maksimumnya sama skala minimumnya min 94 di sini ya. Ini min 94. Ya, sekitar min 94 di bawah sini. Oke, paham? Dari situ ini pembacaannya. Kemudian ini peak-nya di mana? Senternya. Tadi kita setting di apa? Di transmitternya sama di kabelnya itu kan 1550 nanometer, benar? Nah, kalau kita lihat spektrumnya itu di sini senternya juga di 1,55 mikro. Kamu ingat Pak Enggar enggak gini nih? Almarhum Pak Enggar. Ya enggak? Pakai Belum pernah diajar. belum pernah diajar ya Allah. Iya. Belum pernah pikir enggak menangi yo. Tuh Pak Enggar tuh biasanya sukanya ke spektrum analyzer itu yang di labnya Pak Eko itu. Itu dulu kalau yang pegang hardware itu yes. Almarhum Pak Enggar itu. Nah, guys ya. Ini ya, kita mulainya. Ini saya teruskan ya. Semoga Pak Enggar berbahagia bertemu dengan Sang Pencipta. Saya jadi pengen nangis. Ini sudah. Ini X1, X2. X1-nya itu di awal sini ya. Ini X1, ini X2. Oke ya. Ada yang ditanyakan. Kalau senternya 155, startnya 154, ini ya 154, ini sudah ada di sini 154 sampai ini maksimumnya. Kalau yang ini amplitudenya dia nggak menunjukkan maksimumnya karena apa? Ini ringnya loh ya, ring. Kalau maksimumnya di sini kan kalau ini 30 kan tadi 29, berapa? Ini kan dia satuannya di BM. Satuannya di BM. Paham? Terus kamu amati, ini kan kalau dia semakin panjang, ketika transmisi sinyalnya dia semakin panjang, 3,5, maka dia sudah ada ini redamannya sudah besar kan? Nih sudah ada penurunan level dayanya di sini, ya. Coba kita bandingkan ketika dia di transmit, ya masih bagus kan sinyalnya di transmit. Ini info window, kemudian saya drag, oke, kemudian ini di grid, bukan sih, region aja, region. Nah, udah dapat infonya. Ini kan, ini sinyal yang kita transmitkan. Mulus kan? Mulus dengan ini peak-nya kurang dari 40. Tadi di RX-nya dia baru naik ketika ini di atas 40 dB. Nah, tadi kan di sini kan sudah ada ini turun di sini kan. Mestinya kan sinyalnya kan bagus seperti ini, tapi dia sudah ada penurunan seperti ini tadi, melebar di sisi sini. Nanti bandingkan, kemudian analisa. Oke, paham?
kalau kita lihat visualisatornya, osiloskop visualisernya, ya ini sama ya. Ini cari info window aja, lebih mudah ya. Ini peak dia lebih banyak noise-nya di sini ya. Noise-nya lebih banyak. Nanti coba bandingkan ketika dia di TX di 0,5 bandingkan di 0,5 dengan 3,5. Nanti seperti apa sinyalnya. Oke ya. Ini dia ditransmit waktunya 11 nanometer ya. Dia sekitar 11 lebih ini. Berapa ini? 2, 5, 8, 11. Kalau ini 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sekitar 13 nanometer. 13 nanometer. Nanosecond. Bukan nanometer. 13 nanosecond. Ya, dia sudah diterima di sana dalam waktu sekian nano. Ya, itu yang di osiloskop visualizer. Oke ya. Paham? Paham? Ada pertanyaan? Nah, ini sudah. Nah, ulangi lagi ketika panjangnya sama ya. Ini enggak. Ini tabel 2 ya. Ini melihat spektrumnya di TX dan di RX. Ya. Di TX dan di RX. Ini pecah aja ya. Kalau saran saya ini dipecah aja, jadikan tabel 2, 3 sama 4. Tabel 2 itu nanti ngambil di TX sama di RX untuk optical power meter. Jadi nanti sandingkan di TX sama di RX optical power meter itu tabel 2, fungsi panjang. Terus sebelahnya tabel sebelahnya adalah ini analisanya seperti apa kalau ada dua gambar itu. Kemudian di tabel ketiga itu ini optical spectrum analyzer di TX dan di RX. Ya, ini sebagai fungsi panjang kabelnya sama lambdanya. Kemudian tabel yang ke-5. 2, 3, tabel 4. Tabel 4 itu ini fungsi panjang kabel, ini tadi hilang, tinggal osiloskop visualisernya. Kemudian sebelahnya adalah analisanya. Paham? Jadi tabel 2 ini diganti menjadi tabel 2, 3, 4. Paham? Paham? Sudah. Paham. Nah, kemudian ini ulangi langkah 3 sampai 9. Jadi layoutnya sama, tapi ini untuk daya 210. Kalau kamu langsung pakai 210 ya. Maaf, bukan itu. Ini ya. Ini kamu ganti langsung 210 wattnya ya. Kamu running nanti akan lama. 210. Ya, 210 saya oke, kemudian saya running. Nanti kan akan lama. Ini lama ini. Ya, kalau saya cancel aja. Caranya ini delete dulu ya. Kamu cari tadi apa? CW ya. CW. Salah. Find continuous wave laser. Oke. Searching. Klik ya. Taruh di sini. Oke, sini. Masukkan sini, sudah. Ini klik di sini. Oke. Udah, ini tutup. Baru ini setting frekuensi. Ini nanometer 1550 nano. Ini dalam watt berapa? 210.
Ya, 210, oke. Terus ini panjangnya 3,5 ya. Baru ini kamu save as. Rekaman 210 per save. Nah, ini nggak akan lama kok. Mesin akan lama. Kalau lama berarti nanti ini di delete, yang ini juga. Ini di delete. Tinggal ini aja. Cara ngakalinya. Itu ya. Ada pertanyaan? Bisa dikerjakan, silahkan dikerjakan. Nanti jam 4 kurang seperempat open screen ya. Terus yang belum sholat silahkan sholat. Ya, nanti saya jam 4 kurang seperempat kita diskusi untuk hasilnya. Saya harapkan sudah ada yang selesai. Minimal tabel yang pertama tadi. Oke ya, saya stop share.